Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silva Miladia, NIM saya 84. Saya di sini sebagai penyumpul materi yang akan menyimpulkan materi dari kelompok pertama mengenai tinjauan umum etika. Dari pemaparan materi yang dijelaskan kelompok pertama mengenai tinjauan umum etika, dapat disimpulkan bahwa etika sangatlah penting dalam kehidupan. Etika sendiri berarti sebuah peranata perilaku seseorang atau kelompok orang yang tersusun dari sebuah sistem nilai atau norma yang diambil dari gejala-gejala alamiah masyarakat. Sedangkan agama menurut Mahmud Shaltut ialah ketetapan ilahi yang diwahyukan kepada nabinya untuk menjadi pedoman hidup manusia. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa hubungan antara etika dan agama sangat berkaitan, yakni saling mengisi dan saling menunjang antara satu sama lain. Persamaan dasar di antara keduanya yakni etika mengajarkan nilai baik dan buruk kepada manusia berdasarkan akal pikiran dan hati nuraninya, sedangkan agama mengajarkan nilai baik dan buruk kepada manusia berdasarkan wahyu Allah, yaitu Al-Quran dan hadis, yang kebenarannya mutlak dan dapat diterima oleh akal manusia. Hubungan antara etika, moral, dan ilmu pengetahuan. Menurut Imam Al-Ghazali, etika ialah keadaan bersifat batin di mana lahir perbuatan tanpa berpikir resikonya, sedangkan moral berarti sikap seseorang terhadap nilai. Maka moral sering dihubungkan dengan kesusilaan. Ilmu, dengannya segala aktivitas dilandasi dengan ilmu yang didasari akal. Ilmu merupakan sebuah sarana untuk mencapai hasrat akan kebenaran yang berhimpit dengan etika bagi sesama manusia dan tanggung jawab secara agama. Di era milenial sekarang ini tentunya banyak sekali yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap kode etik. Di antaranya hal-hal yang menyebabkan pelanggaran terhadap kode etik. Yang pertama, dikarenakan seseorang tidak memiliki pengetahuan yang cukup atas profesi yang diemban. Yang kedua, disebabkan oleh sifat yang terlalu sentralistik. Dan yang terakhir, disebabkan oleh sifat manusia yang terlalu konsumtif. Nah, etika memiliki dua macam yang harus dapat dipahami di dalam menentukan baik dan buruknya perilaku manusia. Yang pertama, etika deskriptif, dan yang kedua, etika normatif. Etika deskriptif sendiri berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia apa yang dikejar oleh manusia. Sedangkan etika normatif, etika yang berusaha menetapkan berbagai sifat dan pola perilaku yang seharusnya dimiliki oleh manusia. Nah, yang terakhir, beberapa contoh etika yang harus kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, etika berbicara dalam bermasyarakat. Yang pertama, kita harus berbicara sopan, santun, dan juga ramah tamah. Yang kedua, menggunakan bahasa yang halus dan penuh hormat ketika berbicara terhadap seseorang yang lebih tua. Kemudian etika dalam bertamu. Yang pertama, sebaiknya kita mengucapkan salam sambil mengetuk pintu. Yang kedua, mengulang-ulang salam maksimal sebanyak 3 kali. Yang ketiga, tidak menerobos masuk ketika tuan rumah belum mempersilahkan. Yang terakhir, masuk rumah menggunakan kaki kanan terlebih dahulu, dan lain sebagainya. Selanjutnya, etika makan dan minum. Yang pertama, berdoa sebelum makan dan minum. Yang kedua, makan dan minum dengan posisi duduk, karena posisi duduk juga baik untuk kesehatan. Yang ketiga, mengunyah makanan sebanyak 21 kali sesuai sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Yang terakhir, etika mahasiswa ketika di dalam kelas. Yang pertama, mengetuk pintu dan mengucap salam sebelum masuk kelas. Yang kedua, berpakaian rapi dan sopan sesuai tata aturan yang berlaku. Yang ketiga, memperhatikan dosen ketika dosen sedang menjelaskan materi. Yang keempat, meminta izin ketika hendak keluar dari kelas. Dan yang terakhir, bertutur kata yang sopan, lembut, baik, dan benar kepada dosen. Sekian pemaparan penyimpulan materi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyajian maupun pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.